青春制作人，你们好，我是青春制作人代表蔡徐坤。2年来，感谢你们在每一个冬天的支持，为无数训练生划亮了可以做梦的火柴。Lagu yang judulnya Yes Okay. Jadi pertama-tama saya ucapin dulu terima kasih kalian sudah Yes Okay untuk bergabung di kelas ini. Semoga perjalanan kita belajar bahasa Mandarin akan jadi perjalanan yang menyenangkan ya. Oke, pertama-tama kita masuk ke perkenalan diri dulu ya. 自我介绍 perkenalan diri, 自我介绍. Jadi saya kenalin diri dulu saya ya. Saya Eka Huang. Kalian bisa panggil saya Huang Laoshi. Saya lulusan dari Jinan Daxue, jurusannya Pendidikan Bahasa Mandarin. Untuk Mandarin sebenarnya kalau mau dibilang itu bahasa saya yang ke-6 sih. Jadi bahasa saya yang pertama, karena saya besarnya di Pontianak. Mungkin di sini ada yang dasar dari Pontianak. Kalau ada bisa di chat. Nah, kalau di Pontianak itu bahasa ibu kita tuh bahasa Teochew sama Ke. Jadi saya bisa Teochew sama Ke. Habis itu bahasa Indonesia, dan kebetulan karena kita tinggal di Pontianak yang bersebelahan dengan Malaysia, kita juga pakainya bahasa Melayu, dan masuk ke Inggris, dan Mandarin itu bahasa ke-6 saya. Nah, kalau sekarang saya itu tinggalnya di Cikarang. Di sini ada yang dari Cikarang? Kalau ada yang dari Cikarang bisa di chat juga. Nah, sekarang saya profesinya sebagai guru Mandarin, interpreter, sama translator. Nah, kalau misalnya ada yang tanya interpreter sama translator itu apaan sih? Nah, itu penerjemah. Kalau interpreter itu adalah kita penerjemah lisan. Jadi kalau ada orang asing atau orang Cina yang ngomong, kita langsung translatekan dalam bentuk lisan. Nah, kalau itu translator itu adalah penerjemah dalam bentuk tulisan. Jadi kita terjemahkan dokumen-dokumen seperti itu sih. Nah, untuk kalian, untuk kalian yang mungkin bilang, kalau belajar Mandarin, kalau nggak ada lingkungan yang mendukung untuk Mandarin, itu gimana ya, Laoshi? Saya pribadi juga berasal dari keluarga yang nggak ada yang bisa Mandarin. Jadi di keluarga saya juga nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Jadi kalau mau dibilang, saya juga bukti nyata nih, kalau misalnya dari lingkungan kita nggak ada yang bisa bahasa itu, tapi kalau kita niat, kita punya kemauan, kita tuh juga bisa loh, gitu. Nah, itu sekian perkenalan dari saya. Kita satu lagi, selain ini saya juga ingin kenalin New Normal Learning Center. Nah, sebelum saya kenalin New Normal Center, bisa nggak kasih tepuk tangan sebagai apresiasi di chatnya? Boleh? Kita terima kasih banget kepada New Normal Language Center yang sudah menyediakan platform ini untuk kita bisa belajar bahasa Mandarin. Nah, New Normal Learning Center itu juga misinya baik banget, bagus banget, di mana misinya adalah mencerdaskan bangsa-bangsa. Bahkan ini adalah learning center di mana itu non-profit dan non-formal sih. Jadi, nah tuh, jadi ya, terima kasih ya untuk apresiasinya dan tepuk tangannya.
Nah, kebetulan foundernya juga ada di sini. Kotoni, pancangnya kalian. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan juga. Thank you banget ya. Nah, kita masuk dulu ke mengapa. Mengapa kalian mau belajar Mandarin? Saya ingin kalian menanyakan pertanyaan ini ke kalian pribadi. Jadi jangan sampai kalian belajar Mandarin itu tuh karena ikut-ikutan. Terus nggak tahu nih mau ngapain, ya udah belajar aja. Tapi saya ingin kalau kalian belajar Mandarin tuh ada goal-nya. Kalau misalnya ada goal-nya, jadi tuh kalian tuh bisa long term belajarnya. Kalau misalnya tanpa goal itu biasanya kalian itu hanya belajarnya, ya udahlah, mungkin sekali, 2 kali, habis itu hilang. Nah, jadi bisa nggak kalian, jadi saya mau kasih kalian tugas, yaitu nulis apa goal kalian belajar bahasa Mandarin. Wah, nah, goal-goalnya kalian kalau bisa tuh yang, apa sih yang goal yang bikin hati kalian tuh deg-degan gitu. Misalnya aja nih, oh, aku pengen bisa belajar bahasa Mandarin karena ingin beli tiket untuk bagi jumping di tower di Cina. Atau misalnya nih, aku belajar Mandarin karena ingin berjalan di atas gelas bright, terus menyapa orang Cina di sana dengan bahasa Mandarin. Atau misalnya ternyata kalian punya goal, oke, aku ingin belajar Mandarin biar bisa bacain puisi dalam bahasa Mandarin di depan panda, itu juga oke. Atau ternyata kalian ingin misalnya punya apa sih artis idola si pop di Cina, terus kalian pengen banget pergi ke konsernya, itu juga oke banget. Nah, kalau kalian udah tahu goal kalian apa, bikin itu goal itu semenarik mungkin dan pokoknya menarik lah biar kalian kalau ingat itu kalian rasa hatinya tuh deg-degan gitu. Kalau udah, aku mau kalian tuh bisa tempel tulis goal itu dan tempel di tempat yang misalnya pas kalian bangun, kalian langsung lihat. Jadi setiap pagi pas kalian bangun, terus kalian lihat goal kalian yang bikin kalian deg-degan, jadi kalian bisa setiap hari semangat belajar bahasa Mandarin. Nah, saya yakin kalian pasti punya bisa tulis goal sendiri ya. Nah, kita masuk ke peraturan di kelas. Kalau peraturan di kelas ini adalah, kalau misalnya kalian sudah putusin mau belajar Mandarin, putusin juga ya untuk suka sama bahasa Mandarin. Kenapa? Misalnya kalau kalian belajar Mandarin dengan rasa suka, otomatis sepanjang perjalanan kalian belajar Mandarin, kalian tuh akan happy. Tapi misalnya kalian belajar Mandarin, terus dengan mindset aku nggak suka Mandarin tapi aku harus belajar Mandarin, kalian dalam perjalanannya akan struggle banget. Jadi bukankah lebih baik kita melakukan perjalanan yang menyenangkan? Bener nggak? Nah, yang kedua itu
murid-murid di kelas kita, murid-murid akan di-mute. Tapi jika misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa layangkan di chat ya. Nanti pertanyaan itu akan dijawab. Nah, untuk ini kan pelajaran bahasa ya. Pelajaran bahasa yang paling penting itu adalah buka mulut. Jadi, walaupun kalian di sini di-mute, kalau nanti waktu saya bacakan pinyin baru atau kosakata baru, Lause ingin kalian ikutin. Nanti Lause ada kasih jeda waktu biar kalian bisa ikutin baca. Oke ya? Kalau belajar bahasa itu semakin banyak ngomong itu semakin baik. Nah, kita masuk ke pelajarannya ya. Bahasa Mandarin, kalau kita bilang biasanya itu Hanyu. Nah, Hanyu itu terbagi dua. Biasanya ada yang namanya kanji. Yang kalian lihat di atas itu ada yang namanya kanji. Di bawahnya itu namanya pinyin. Jadi kalau satu huruf itu, satu kanji itu biasanya untuk mengandung satu arti. Kalau pinyin di bawah itu yang seperti alfabet bahasa Indonesia. Nah, pinyin ini di sini ada bilang namanya, kita bilang kanji, tapi ada yang juga bilang hanzi. Hanzi itu bahasa Mandarinnya, tapi kalau Indonesia kan kita bilang itu bahasa kanji. Kanji Mandarin. Mungkin ada yang kepentok dengan Japanese ya. Nah, di bawah itu ada pinyin. Pinyin itu biasanya digunakan untuk kita belajar pelafalan, biar kita tahu bunyi huruf itu tuh apa. Dan selain sebagai pelafalan, pinyin itu juga dipakai untuk kita mengetik Mandarin. Jadi, Hanzi sama pinyin itu sama-sama penting ya. Nah, ada hal yang cukup menarik dari bahasa Mandarin. Misalnya dari kata ini ya, dari Hanzi-nya ini tuh hao. Hao itu tuh artinya baik. Jadi kanji apa sih, Hanzi ini juga merespektasikan kata baik. Menurut kalian itu baik itu apa? Menurut kalian baik itu apa? Baik itu apa? Coba. Ada yang bilang sifat, ada yang bilang baik ya baik. Ada yang bilang positif. Oke, thank you. Nah, kalau dari Hanzi-nya Mandarin, baik itu berasal dari kata, sebenarnya cukup menarik huruf Mandarin ini. Hao ini artinya baik. Kata hao itu berasal dari nui, perempuan, zi, anak. Jadi digabung jadi hao. Kenapa perempuan dan anak itu hao, baik? Karena di zaman Cina itu ada historinya nih. Jadi semua huruf Mandarin itu ada historinya sendiri. Jadi ini cukup menarik sih. Jadi hao, kalau di hao, nui itu perempuan. Jadi perempuan, ada perempuan,
anak, punya anak. Jadi artinya how, baik. Karena di zaman Cina itu kan zaman perang. Jadi semakin banyak perempuan yang punya anak, berarti artinya penduduknya makin banyak. Jadi itu artinya hen hao. Karena zaman itu perang, semakin banyak penduduknya semakin baik. Jadi semua huruf Cina itu tuh ada arti-artinya. Nah, biasanya huruf Mandarin ada dua jenis. Huruf Mandarin itu ada dua jenis. Satu yang tradisional, satu yang simplified. Nah, bedanya yang tradisional sama simplified apa sih? Kalau yang tradisional itu goresannya lebih banyak, simple aja. Kalau yang simplified goresannya lebih sedikit. Untuk yang tradisional yang goresannya banyak, biasanya dipakai di Taiwan, Macau, Hong Kong. Jadi kalau misalnya di sini ada yang nanti mungkin pengen sekolahnya ke Taiwan, atau ke Hong Kong atau ke Macau, pilihannya sih bisa belajar yang tradisional. Yang satunya lagi simplified. Simplified itu yang mungkin huruf Mandarin yang sudah disederhanakan, jadi goresannya udah berkurang nih. Nah, dia itu banyak dipakai di Cina. Kalau mau sekolah ke Cina, pakainya yang simplified ya. Di Singapura juga pakainya udah simplified. Kalau kalian disuruh memilih antara yang tradisional sama simplified, kalian lebih prefer belajar yang mana nih? Oh, banyak banget yang simplified ya. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa huruf tradisional ini disederhanakan. Biar kita sebagai yang belajar itu lebih gampang dan lebih mudah. Kalau ibarat yang tradisional itu sama yang simplified itu ibarat bahasa Indonesia, jalan, terus disederhanakan jadi JLN. Kalau kita bahasa Indonesia itu kita sederhanakan, itu kan biasanya kita ngambil, hilangkan apa sih vokalnya. Nah, kalau untuk yang tradisional disederhanakan ke simplified, mereka tuh hilangin goresannya. Tapi penghilangan goresan mereka itu juga sangat-sangat menarik. Misalnya di yang tradisional nih, yang tradisional itu bentuk goresannya, misalnya kita lihat dari kata I, ini kata I, cinta. Kalau yang tradisional itu kalian lihat ada kata di tengah-tengahnya itu ada kata hati. Terus disederhanakan hatinya dibuang. Jadi itu juga merespektasikan bahwa di zaman dulu orang orang mencintai itu dengan hati. Tapi di zaman sekarang hati orang tuh sudah hilang. Jadi itu juga merespektasikan apa sih sosial, pergerakan sosial dari zaman dulu ke sekarang. Jadi mereka sederhanain huruf tuh nggak sembarangan sederhanain, masih ada artinya yang disederhanakan.
Nah, itu sedikit tentang Hanzi. Nah, ini biasanya nih, murid-murid tuh paling suka banget nanya, Lause, berapa lama sih bisa fasih bahasa Mandarin? Lause, saya belajar Mandarin bisa berapa lama sih? Bisanya, itu pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada Lause. Menurut kalian, berapa lama sih bisa Mandarin? 3 bulan? 6 bulan? 3 tahun? Sebenarnya pertanyaan itu kalian tanyakan ke Lause itu tuh seharusnya tidak ditanyakan ke Lause. Karena pertanyaan itu harusnya kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apa komitmen yang kalian buat untuk belajar Mandarin? Seberapa banyak waktu yang akan kalian luangkan untuk belajar bahasa Mandarin? Jadi bukan ditanyakan ke Lause ya. Cepat atau enggaknya kalian bisa bahasa Mandarin itu tergantung dari kalian ya. Nah, untuk bahasa Mandarin ini dia juga ada tes. Tesnya itu seperti TOEFL. Jadi ada namanya HSK, Hanyu Shuping Kaoshi. HSK itu levelnya ada level 1 sampai level 6. Nah, tes HSK itu bentuknya ada 2 jenis. Satu yang paper, pakai kertas ya. Satunya lagi yang online. Biasanya HSK itu ada waktu pembukaannya dari Hanpan. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau tahu level Mandarin kalian udah sampai mana, bisa ambil tes HSK ini. Nah, itu saya lihat di sini kan usia kalian 17 sampai 21 ya. Jadi itu adalah usia-usia yang sebentar lagi akan masuk ke dunia kerja. Nah, mungkin saya kasih sedikit gambaran. Penggunaan bahasa Mandarin di dunia kerja itu penggunaan bahasa Mandarin di dunia kerja itu bisa dipakai di mana sih? Nah, kita lihat untuk yang karyawan ya. Kalau misalnya kalian nanti setelah kuliah putusin untuk ya. Halo, ya Pancang. Terus itu monitor bisa dikunci? Oh, bukan dari saya. Ya maksudnya bisa dikunci langsung biar nggak kecoret. Mungkin siswa ada yang nggak sengaja kecoret. Oke, tunggu ya. Tahu kan maksudnya dari security terus pilih yang Tunggu ya. kalau nggak bisa nggak apa-apa langsung lanjut aja sahabat kelas. Mohon kerjasamanya ya, jangan dicoret ya, karena ini kan. Kayaknya udah ya. Coba Pancang lihat. Udah belum ya? Coba Pancang ini. Udah disable sih.
Oh, oke. Kalau gitu lanjut, Laosu. Oke. Oke, ini mungkin sedikit gambaran aja penggunaan bahasa Mandarin di dunia kerja, karena kalian juga sebentar lagi akan masuk ke dunia kerja ya. Nah, mungkin ada yang di sini yang mungkin setelah kuliah selesai memutuskan untuk kerja di perusahaan dengan berarti statusnya karyawan ya. Nah, kalau karyawan mungkin dengan bahasa Mandarin profesi yang biasa kalian pilih itu adalah guru Mandarin di sekolah. Terus bisa juga translator di perusahaan, interpreter di perusahaan. Terus selain itu sebenarnya juga kalian bisa bekerja di perusahaan Cina di mana dengan bahasa Mandarin kalian tuh punya kesempatan untuk memilih divisi. Itu sih privilege kalau kalian bisa bahasa Mandarin dan bekerja di perusahaan Cina ya. Nah, mungkin di sini juga ada yang nggak mau nih nanti saya kerja di perusahaan. Mungkin pengennya nanti freelance aja nih, kerja sendiri aja nih. Nah, itu juga profesi yang bisa terbuka adalah guru, untuk guru privat. Jadi kalian bisa jadi guru privat, terus interpreter sama translator itu juga yang private, yang apa sih, yang freelance. Nah, itu juga, tapi untuk interpreter dan translator, kalau kalian mau bekerja sebagai freelance, itu biasanya udah jam terbangnya harus tinggi. Dan fee-nya juga agak lumayan nih. Terus untuk, mungkin ada juga yang ternyata mau buka online shop dan membeli barang dari Cina dan dijual lagi di sini. Nah, atau mungkin ternyata dari teman-teman di sini, ternyata, orang tuanya background-nya pengusaha nih. Nah, berarti otomatis mungkin ke depannya akan melanjutin usaha orang tua nih. Nah, itu mungkin bisa kalau pengguna Mandarinnya adalah apabila ada kerjasama dengan perusahaan di Cina atau melakukan ekspor-impor dengan Cina. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini profesinya nanti sebagai investor, nah mungkin Mandarin sih belum digunakan sih di sini. Oke, ini sekilas aja ya tentang dunia kerja. Oke, kita masuk ke pelajaran ya. Kita masuk ke, sebelum kita masuk ke pelajaran Mandarin yang sebenarnya, kita masuk dulu ke Hanyu Pinyin. Karena itu membantu banget teman-teman nanti untuk bisa baca bahasa Mandarin. Nah, Hanyu Pinyin itu apa sih? Hanyu Pinyin itu tuh alfabetnya bahasa Mandarin. Biasanya dipakai untuk kita mengetik bahasa Mandarin, atau kita baru belajar bahasa Mandarin dan kita untuk membantu kita melafalkan bahasa Mandarin. Nah, untuk komposisi Hanyu Pinyin itu ada konsonan, vokal, sama nada. Nah, kita masuk ke konsonan Hanyu Pinyin dulu ya. Ini konsonan yang ada di Hanyu Pinyin. Teman-teman di sini sudah ada yang pernah belajar Hanyu Pinyin?
Oke, ternyata ada yang banyak yang udah belajar ya ternyata. Oke, kita masuk dulu ke pelafalan ya untuk Hani Pinin. Nah, ini paling saya lafalkan sekali, nanti kalian ikutin ya. Untuk yang di buku catatannya itu kan di modulnya ada yang perlu dicatat ya. Kalian bisa catat dari slide yang ini. Oke, kita mulai ya untuk pelafalannya ya. Nanti Lause lafalkan, Lause kasih jeda, kalian ikutin ya. Oke? Po. Po itu bunyinya seperti kayak bahasa Indonesia pohon. Po. Kalau yang kedua, po. Itu seperti bahasa Indonesia, pohon di depannya ditambah P. Po. Yang ketiga, mo. Seperti bunyi mobil. Mo. Yang keempat, fo. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Po. Po. Mo. Fo. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Te. Te. Yang kedua ya. Te. Te. Yang ketiga. Ne. Ne. Yang keempat.
le, le. Kita ulang sekali lagi ya. Te. Yang kedua, te. Yang ketiga, ne. Yang keempat, le. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Yang pertama, ke. Ke. Yang kedua, ke. Ke, ada h di tengahnya ya. Ke. Yang ketiga, he. He. Kita ulang lagi ya. Yang pertama, ke. Yang kedua, ke. Yang ketiga, he. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Yang pertama, ci. Ci. Nggak ada hanya ya, ci. Yang kedua, ci. Ini baru ada hanya, ci. Ci. Yang ketiga, si. Si. Kita ulang ya. Ci. Yang pertama, ci. Yang kedua, ci. Yang ketiga, si. Ini yang dari atas sampai yang sekarang itu di Indonesia tuh ada bunyinya. Jadi sekalian gampang yang ini. Nah, kita masuk yang ini ya. Yang ini itu kalian harus posisikan mulut kalian, gigi, lidah kalian harus taruh di atas langit-langit. Langit-langit mulut. Jadi misalnya ini gigi, ini kan gigi ya, gigi. Terus ini kan gigi atas, ini gigi bawah.
Jadi giginya begini. Terus lidahnya tuh taruh di sini. Jadi lidahnya taruh di sini, ditaruh di atas gigi yang atas. Oke, kita mulai ya. Posisi lidahnya taruh dulu di situ. Zhi. Zhi. Yang penting lidahnya tuh jangan turun. Kalau nggak turun, udah benar bunyinya. Zhi. Yang kedua, chi. Chi. Lidahnya nggak boleh turun ya. Lidahnya di langit-langit, nggak boleh turun. Chi. Yang ketiga, shi. Shi. Yang keempat, shi. Sorry. Yang keempat, zhi. Zhi. Dia r-nya nggak seperti kita bunyi R kita, tapi nggak apa sih? Kalau R kita kan R bunyinya getar banget. Dia getarnya separuh aja. Zhi. Kalau kita kan lidahnya, kalau kita bunyikan R kan bergetar. Kalau dia R-nya itu lidahnya tuh masih tetap di atas langit-langit. Ingat, jadi posisi lidahnya nggak boleh turun ya. Posisi lidahnya taruh di atas langit-langit. Zhi. Yang pertama, zhi. Yang kedua, chi. Yang ketiga, shi. Yang keempat, zhi. Kalian mungkin kalau baru, yang penting ini sih, kalian di rumah latihan terus usahakan lidahnya, biasanya tuh kendalanya hanya di lidahnya suka turun. Kalau kalian apa sih, latihan lidahnya tuh tetap di atas, itu udah benar. Kalau lidahnya nggak turun, udah benar itu. Sip. Oke, kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, kalau yang ini, kalian pasti bisa mendesis kan? Mendesis kayak ular. Misalnya, kita coba dulu ya. Nah, itu posisi mulutnya itu sama seperti kalau kita mau melafalkan yang bagian ini, itu sama seperti kita mendesis. Yang pertama ya, zi, zi, zi. Yang penting lidah kita itu seperti posisi kita mendesis. Yang kedua, c, c, c. Jadi harus ada bunyi mendesisnya itu. C. Yang ketiga, s, s. Jadi ini bedanya sama yang tadi. Bedanya itu hanya di posisi mulut. Satu, yang ini lidahnya di atas, di langit-langit gigi, nggak turun. Kalau yang ini posisi lidahnya itu pas di giginya, di antara gigi.
lurus. Oke. Terus untuk konsonan ada lagi sih, ada ini. Y sama Y. Y sama Y itu hanya konsonan tambahan aja sih. Nah, untuk yang pinyin, konsonannya sampai di sini. Sebenarnya konsonannya Mandarin itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Bunyinya banyak yang mirip. Jadi saya rasa kalian akan cepat untuk bisa. Nah, kita masuk ke vokal ya. Vokalnya lebih gampang juga. Karena vokalnya Mandarin itu sama seperti Indonesia. Ini vokalnya Pinyin, Hanyu Pinyin itu ini. Sama sih seperti Indonesia, cuma ada beberapa aja yang bunyinya nggak sama. Oke, kita masuk ya. Nah, kalau yang ini totally semuanya sama dengan bahasa Indonesia. A, ai, au, an, ang. Ini sama seperti bahasa Indonesia ya. Sebenarnya kalian kalau slice ini nggak apa-apa, nanti saya di slice ini kan keseluruhan vokalnya. Nah, di slide berikutnya itu adalah saya breakdown dari vokalnya. Jadi kalian lihat slice yang ini aja, yang tulisannya lebih besar. Nah, ini sama seperti Indonesia ya, kita pas ya. Yang kedua, yang ini juga hampir sama seperti bahasa Indonesia. O, O. Kalau ini nggak sama ya, dibacanya ung. O, O, ung. Yang O, bagian O itu yang nggak sama itu hanya kalau kita di itu yang terakhir itu ong dibaca ung. Ini hampir kalau vokalnya hampir sama tuh dengan Indonesia ya. Nah, kita lihat yang E ya. Ini sama dengan bahasa Indonesia. E, E, N, Eng, Er. Ini totally sama dengan bahasa Indonesia.
Nah, ini untuk yang I ya. I, ya, ye, yau. Terus di situ ada yang terakhir itu bunyinya beda dengan ini. Ini bacanya yo. I. Langsung ulang ya bacanya ya. I, ya, ye, yau, yo. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Ini juga hampir sama dengan bahasa Indonesia. U, wa, wo, wai, we. Yang terakhirnya aja yang nggak sama. Terakhir itu bunyinya seperti wi. Yang di depan semuanya sama dengan bahasa Indonesia. Yang terakhir itu bacanya wi. Wi. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Oke, langsung ulang sebentar ya ini ya. U, wa, wo, wai, wi. Oke, masuk ke slide berikutnya ya. Itu di vokalnya Mandarin semuanya sama dengan bahasa Indonesia. Tapi ada yang vokalnya nggak sama. Itu U-nya dikasih titik 2 di atas. Nah, bunyinya itu seperti I sama U digabung. Jadi bunyinya seperti kita pertama lafalkan dulu dengan ui. Jadi U sama I digabung. Jadi kayak kita lafalkan U sama I. U sama I itu digabung. Jadi kita baca U sama I, bacanya cepet. Wi. Wi.
U, kita baca U. Habis itu kita langsung lanjut ke I. Tapi langsung cepet gitu loh. Cepet-cepet. Wi. Oke, habis itu sampingnya lagi. Wie. Wie. Wien. Wien. Habis itu ada Win. Intinya sih kalau U.2 itu kita tinggal kita bunyikan dulu U, terus I. Wi. Oke. Pinin sampai di sini. Ini vokalnya sampai di sini tuh. Oh, terus ada yang minta Lause untuk ulang. Gini ya, ini kan tadi kita udah belajar konsonan sama vokal. Nah, konsonan sama vokal ini kan akan digabung tuh. Akan digabung untuk jadi huruf. Untuk itu, biar kalian bisa banyak latihan, langsung minta kalian install Easy Pinyin di aplikasi. Nah, kalian bisa install aplikasi ini. Nanti dari situ kalian bisa belajar pininnya. Jadi di situ sudah ada bunyi-bunyi. Jadi kalau kalian tinggal install, jadi kalian tinggal install ini, nanti kalian bisa latihan untuk pelafalannya di sini. Kalau misalnya, saya sih sarankan kalian tuh, ya ini untuk penggunaan Android sih. Tapi kalau kalian nggak punya, ini aplikasinya Easy Pinyin, kalian tinggal install, terus kalian, saya minta kalian kayak luangin waktu 1 hari mungkin 20 menit untuk belajar lafal pininnya langsung di situ. Jadi tadi pinin yang kita pelajari semuanya ada di situ. Jadi di situ kalian tinggal klik, dia akan keluar bunyinya dan kalian bisa tinggal langsung tiru. Oke, untuk kelas hari ini kita sampai di sini. Nanti kalian latihan di rumah ya untuk PD-nya. Karena nanti kalau untuk mulai pertemuan berikutnya, paling Lause akan kasih kalian 5 menit hanya untuk baca pinin dan kita akan langsung masuk ke pelajaran. Jadi hari ini kita belajar tentang pelafalan.
Kalau di kelas kan waktunya singkat ya. Nanti Lausa akan bantu kalian kayak kasih aplikasi-aplikasi apa yang bisa bantu kalian belajar sendiri di rumah juga. Oke, 同学们，好的，再见。Oke, oke, 老师，谢谢老师。Ya, 老师yang form itu jadi dibagikan tidak ya? ya, bagikan. Oh iya, Lausa mau minta Yang formulir kalian yang tadi isi. langsung suruh bagikan, saya bagikan di grup ya. Ini Lausa ada form minta kalian isi. Jadi kalau Lausa bisa tahu di kelas ini berapa persen sih yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya. Google Form ya. Iya. Oh, oke. Ya, sahabat kelas ya, untuk formnya sudah saya masukin ke ruang kelas ya, masing-masing. Harap bantuannya untuk diisi ya. Iya, terus nanti kalau Betul ya, kelas mungkin kita tadi malam ini ya. Xie老师。谢谢老师。 Oke, teman-teman, ya. Sampai ketemu hari Terima kita untuk kelas berikutnya hari Kamis ya. 谢谢老师。OK。